Seorang pria paruh baya bernama Robert McCall hidup sendirian dengan damai di kos-kosannya. Robert adalah pribadi yang sangat disiplin, rapi, dan teliti. Dia terbiasa melakukan segala macam hal dengan tertib dan juga selalu menghitung waktu pengerjaannya dengan stopwatch di jam tangan. Saat ini Robert berprofesi sebagai karyawan di toko bangunan dan di sana dia memiliki seorang teman yang cukup akrab yaitu Ralphie. Sebagai teman yang tahu Ralphie ingin menjadi security, Robert pun menyarankannya untuk berhenti makan makanan berlemak. Selain memantau pola makanan Ralphie, Robert juga membantunya latihan fisik. Okay. No more chip. Needs flavor, right? Get it up. Who's gonna make security guard? There you go. Sepulangnya bekerja seperti biasa, Robert makan, cuci piring, beres-beres rumah sedikit, dan tak lupa menghitung waktu-waktunya. Lalu saat malam, Robert memiliki kebiasaan membaca buku, dan karena dia sering mengalami insomnia atau kesulitan tidur, malam itu Robert pun pergi ke sebuah warkop langganannya berbekal teh celup yang dibungkus tisu sangat rapi. Bahkan ketika sampai di warkop, Robert juga menata sendok, garpu, dan bukunya agar dia bisa merasa nyaman, lur. Sangat-sangat terorganisir dan rapi sekali, ya kan? Di warkop tersebut, Robert bertemu dengan Dek Terry, seorang PSK yang masih belia dan sering beli jahe anget di sana. Meski sama-sama sering melihat, namun mereka tak saling kenal, lur. Keesokan harinya seperti biasa Robert bekerja dan lanjut malam harinya pergi ke warkop. Lagi-lagi Robert bertemu dengan Terry dan mereka pun sempat membahas buku yang dibaca oleh Robert. Tak lama kemudian Terry pun ditelepon oleh seorang pria bernama Slavi yang ternyata dia adalah mafia Rusia dan menyewakan jasa wanita-wanita PSK termasuk Terry. Malam itu Terry harus melayani tamunya dan dia pun menolak karena pelanggan tersebut bertubuh sangat besar. Namun karena Slavi memaksa dan si pelanggan juga sudah menjemputnya di depan warkop, mau nggak mau Terry pun menuruti perintah Slavi. Di lain sisi Robert yang melihat Terry pun berpikiran sepertinya Dek Terry ini terpaksa melakoni pekerjaan haramnya. Besok malamnya di warkop yang sama, Terry yang merasa hidupnya tersesat akhirnya ngobrol ngalor ngidul dengan Robert. Mereka pun berkenalan, lalu Terry memberitai nama aslinya yang sebenarnya yaitu Alina. Dia bercita-cita menjadi penyanyi profesional dan Robert diminta mendengarkan suara rekamannya. Robert pun mengatakan jika Alina bisa menjadi apapun yang diinginkannya, asal dia mau keluar dari dunia gelapnya saat ini. Lalu dari percakapan mereka, terungkap bahwa Robert dulunya memiliki seorang istri, namun istrinya telah meninggal dan kejadian itulah yang berpengaruh besar terhadap hidup Robert. Setelah itu Robert dan Alina pulang jalan kaki bersama sekalian cari angin. Lalu tiba-tiba seonggok mobil datang yang ternyata itu adalah Slavi beserta anak buahnya. Slavi pun langsung menampar Alina karena Alina telah mengecewakan tamunya semalam. Sampai-sampai Alina dipukul oleh pelanggan tersebut yang membuat mata Alina lebam. Lalu Slavi yang mengira Robert adalah Gadun memberikan kartu namanya kalau dia membutuhkan wanita pemuas yang ciami. Robert pun hanya tersenyum sambil terus melihat Slavi dan anak buahnya. Slavi, у меня ударил, alright? Call this number. I send you another one. Better. Sejak kejadian malam itu, Robert pun khawatir dengan kondisi Alina karena sudah beberapa hari dia tidak pernah datang lagi ke warkop langganan. Sampai akhirnya bapak-bapak warkop mendapat kabar bahwa Alina sedang dirawat di ICU karena luka pukul yang sangat parah. Gak pakai lama Robert pun langsung datang menjenguk Alina. Dan untungnya sudah ada teman Alina sesama PSK yang menemani. Temannya itu pun menceritakan bahwa majikan mereka bernama Slavi telah menghajar Alina habis-habisan karena sudah melanggar aturan dan dijadikan contoh untuk wanita-wanita lain yang berani melawan. Bahkan Slavi tidak akan segan-segan untuk membunuh jika ada yang berani melawan lagi. Slavi made an example of her. He said he'd cut her throat next time.
Hari demi hari pun dilalui Robert dengan perasaan gelisah, gundah gulana. Apakah dia harus bertindak membantu Alina dan menegakkan keadilan atau hanya diam saja? Sampai suatu malam Slavi datang ke kantornya yang berada di dalam restoran Rusia dengan mobil mewahnya dan berdiskusi dengan anak-anak buahnya tentang bisnis mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Denzel Washington alias Robert yang tentunya membuat mereka semua bingung karena tidak mengenalinya. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Robert mendatangi Slavi lalu memberikan uang tunai sejumlah $9.800 untuk membebaskan Alina. Mendengar itu Slavi pun hanya tertawa karena dia akan mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat jauh lebih banyak dari $9.000 melalui hasil menyewakan Alina yang masih muda. Slavi pun mengusir Robert dari sana dan menyuruhnya mending colai aja sebanyak 9.800 kali daripada memberi uang kecil seperti itu. Sebuah perkataan yang keliru Anda Slavi. Robert pun mengambil uangnya kembali lalu mengunci pintu ruangan. Dan disinilah kita akan diperlihatkan bagaimana kemampuan Robert sebenarnya, Lur. 11-12 dengan kemampuan saya. Dalam waktu singkat dia mampu memperhatikan semua hal detail yang ada di ruangan tersebut. Bahkan dengan edannya Robert memperkirakan waktu yang dia butuhkan untuk membunuh mereka semua yang hanya dalam 16 detik saja. Bermodalkan senjata musuh dan alat-alat seadanya seperti pembuka botol, juga intuisi dan prediksi yang sangat tajam, Robert pun akhirnya membantai mereka semua dengan dingin dan brutal. Namun perkiraan waktunya meleset. Yang awalnya diperkirakan 16 detik ternyata butuh 28 detik. 16 seconds. Setelah pembantaian selesai, Robert pun menganalisa kenapa waktunya bisa meleset. Setelah itu dia meminta maaf kepada Tuhan karena terpaksa melakukan perbuatan keji seperti itu. Siapakah Robert sebenarnya, Lur? Inilah penyeimbang. About 30 seconds, his body's gonna shut down. Keesokan harinya Robert pun bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Dan berita kematian 5 orang itu pun sudah masuk berita. Di lain sisi, seorang pria bernama Teddy baru sampai di Boston dan langsung OTW ke TKP pembunuhan. Usut punya usut, Slavi adalah bagian dari sindikat mafia yang jauh lebih besar dengan pemimpinnya bernama Vladimir Pushkin. Sedangkan Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin yang diminta menyelidiki kasus pembunuhan Slavi dan anak buahnya. Teddy pun membayar 3 oknum detektif lokal setempat, salah satunya adalah Pak Ijo, untuk membantu menyelidiki. Karena kemungkinan pembunuhan dilakukan oleh sekitar 3 orang akibat persaingan bisnis dengan mafia lain di sana. We figured 2, maybe 3 guys kill them all that quickly. Its movements of goods have all ceased. Ready for business? We open tomorrow. Esoknya di tempat kerja, Robert mendapat kabar bahwa Ralphie resign secara mendadak. Dia pun langsung mendatangi kafe milik ibu Ralphie yang ternyata baru terkena musibah kebakaran. Itulah kenapa Ralphie resign, karena dia harus membantu ibunya dan Robert pun juga ikut membantu mereka. Merasa curiga dengan insiden kebakaran yang tidak wajar, Robert akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu suatu malam dia melihat 2 oknum polisi korup yang memeras ibu Ralphie dengan alasan uang keamanan. Itu artinya mereka lah yang sengaja membakar kafe tersebut agar memberikan efek jera kepada ibu Ralphie yang sempat tidak mau membayar. Robert yang sudah mengintai pun menunjukkan bukti rekaman bahwa kedua polisi itu sering memeras banyak pelaku UMKM. Jelas mereka pun akan memberi pelajaran kepada Robert, tapi justru mereka lah yang diberi pelajaran, mampus, dan diminta mengembalikan semua uang milik orang-orang atau video tersebut akan tersebar. If you pay on time, no more problems. You pay like everybody else. How many copies? That hurt more than the beating.
Setelah itu Robert juga teman-teman sekantor bermain baseball bersama, dan terlihat Ralphie yang berterima kasih kepada Robert atas bantuannya karena sekarang dia telah lolos tes dan resmi menjadi security sesuai keinginannya. Lalu saat kembali bekerja, ada seorang perampok kacrut yang meminta semua uang di mesin kasir, juga cincin milik teman Robert yang sedang bertugas di kasir tersebut. Hipotesis dan intuisi Robert pun mulai berjalan, yang mana tentunya halah easy, perkara mudah membunuh perampok itu. Namun sayangnya ada anak kecil di dekat sana dan perampok itu bisa membahayakan nyawanya. Robert pun akhirnya memberikan semua uang kasir dan cincin temannya. Namun ketika perampok itu pergi, dia mengingat plat nomor mobilnya lalu mengambil seonggok palu di toko bangunan. Robert pun langsung menghabisi perampok itu secara diam-diam dan mengembalikan uang kasir juga cincin milik temannya. It's okay, Jenny. Sementara itu Teddy mendatangi rekan-rekan mafia dari berbagai negara seperti Italia, Armenia, juga Irlandia yang petingginya bernama Little John. Dua anak buahnya pun ditembak mati oleh Paijo, sedangkan Teddy memukuli Little John sampai hampir mati hanya karena dia bersikap songong lur, padahal Little John mengaku tidak tahu menau tentang kematian Slavi and the Gang. It's a message. I'm here. Teddy pun melapor ke bos mafia Pushkin bahwa tidak ada satupun rekan mafia yang terlibat dengan pembunuhan Slavi. Dan Teddy yakin pembunuhannya pasti orang di luar mafia yang memiliki keterampilan dan sangat ahli membunuh. Pushkin pun menyuruh Teddy segera menyelesaikan pekerjaannya karena bisnis-bisnis mereka mulai terhambat. Setelah itu Teddy pun menginterogasi sahabat seprofesi Alina untuk bertanya apakah dia tahu siapa yang pernah bermasalah dengan Slavi. Dengan terpaksa dia pun memberitahu bahwa ada seorang pria baik hati yang menjenguk Alina, entah siapa namanya. Karena tidak ada lagi informasi yang bisa digali, dengan teganya Teddy pun membunuh wanita itu dengan cara mencekiknya. Please, Teddy. Setelah menganalisa CCTV dengan waktu kematian Slavi juga ciri-ciri yang diberikan oleh teman Alina, Teddy pun yakin jika pelakunya adalah pria bernama Robert, dan malam itu juga dia langsung mendatangi kos-kosannya. Teddy pun bertanya kenapa Robert makan ke restoran Rusia yang cukup jauh dari kosannya dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Namun Robert bisa menjawab semuanya dengan sangat-sangat tenang dan masuk akal. Bahkan dia tidak bergeming sedikit pun ketika Teddy menunjukkan foto teman Alina yang sudah tewas. There's 5 authentic Russian walking distance of your apartment. Why you dined at that particular restaurant? Like Borowski. You know this girl? I don't remember where from. What happened to us? That's what we do, Mr. Man. Find people we need. We who? Dari percakapan singkat tersebut, Teddy semakin yakin Robert memang bukan orang sembarangan dan memang dialah pelakunya. Gerak-gerik Robert pun terus dipantau dan ketika identitasnya sudah didapatkan, Robert adalah pria parubaya normal, lulus sekolah, kerja di toko bangunan, bayar pajak, makan mixu, normal lah pokoknya lur. Namun Teddy yakin jika identitas tersebut telah dipalsukan dan Teddy akan melakukan segala cara menangkap Robert hidup-hidup. Di lain sisi Robert yang tahu dirinya dalam bahaya segera mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Teddy yang tahu Robert sering ngopi di warkop langganan pun memerintahkan anak buahnya menyamar jadi petugas PLN. Namun penyamarannya langsung terbongkar oleh Robert cukup dengan melihat dari tangannya saja. Anggota mafia tersebut pun menodongkan pistolnya dan akan menangkap Robert hidup-hidup. Namun seperti biasa, dengan cepat Robert menghabisinya bermodalkan buku bacaannya saja. Setelah itu Robert keluar dari warkop dan memfoto Teddy juga anak buahnya yang mengintai.
Is it just you, or are we waiting for someone else? We take a little walk across the street, me and Black Denali. What the guy doing? Meskipun Robert berhasil kabur, namun Teddy tahu dia sedang terluka akibat terkena serempetan peluru. Robert yang sampai di kosan pun segera mengobati luka di kakinya. Pakai madu dipanasin dong, luar biasa edan ya kan? Sementara Teddy beserta anak buahnya mulai memasuki kosan Robert, dan ketika pintu kamar mandi dibuka, ternyata inilah persiapan yang dilakukan oleh Robert. Dia telah pindah ke kosan lain beberapa meter dari sana dan sudah memasang CCTV tersembunyi di kosan lama agar bisa mendengar percakapan mereka. Selain itu, Robert juga meletakkan obat palsu untuk mabuk udara dan juga bukti palsu tiket pesawat ke Meksiko agar mereka mengira Robert akan kabur dari kota itu. Namun Teddy yang sama cerdasnya tidak mudah ditipu begitu saja. Bahkan dia tahu Robert sedang memantau mereka dari kejauhan. She was for airsick. Bought an open-ended plane 2 days ago. He's not going anywhere. He's watching us. Keesokan paginya, Robert pun pergi ke suatu tempat yang cukup jauh, di mana terdapat rumah besar milik sepasang suami istri, yaitu Susan dan Brian. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Robert adalah mantan perwira marinir sekaligus agen Intel Amerika. Dan hingga saat ini Robert telah dinyatakan tewas karena insiden pengeboman yang terjadi dahulu. Tujuan Robert datang ke sana untuk meminta bantuan Susan mencari tahu siapakah Teddy sebenarnya. Meskipun Susan sudah pensiun dari Intel, namun dia akan membantu Robert dan langsung terbang ke kantor Intel untuk mendapatkan informasi tentang Teddy juga komplotan mafianya. Setelah Susan mendapat semua informasi tersebut, Robert akhirnya tahu bahwa Teddy maupun Slavi bekerja di bawah mafia raksasa dari Rusia yang bernama Pushkin. Selama ini Pushkin berbisnis senjata, minyak, juga wanita, dan memiliki jaringan bisnis ke banyak negara termasuk Amerika. Nah, kematian Slavi Lur membuat jaringan bisnis Pushkin di Amerika jadi terhambat karena sudah tidak ada penghubung lagi. Sedangkan Teddy yang memiliki nama asli Nikolai Ichenko adalah mantan pasukan khusus Rusia dan kini telah menjadi agen polisi rahasia selama bertahun-tahun. Teddy adalah sosok yang tangguh, cerdas, namun juga sosiopat. Menurut informasi yang juga didapatkan Susan, dari 3 oknum detektif Boston, 2 diantaranya telah dibunuh secara sadis oleh Teddy. Sedangkan Pak Ijo sudah beberapa hari terakhir tidak terdengar kabarnya. Susan pun memperingatkan bahwa Teddy tidak akan berhenti mencari Robert untuk membunuhnya atau membunuh siapapun orang terdekat yang dia sayangi. Gasoline, weapons, girls, you name it. Third one, Detective Masters hasn't shown up for work in several... Basically, he's a sociopath. Real name, Nikolai. Skill set honed in Spetsnaz. He won't stop until he kills you and anyone you care about. Meski sudah mengetahui betapa besarnya jaringan mafia Rusia, Robert yang hanya seorang diri tidak peduli karena yang diinginkan hanyalah kebenaran dan keadilan. Tanpa menunggu waktu lama, pertama-tama Robert akan mengincar Pak Ijo. Robert pun mendatangi kediamannya, mempersiapkan segala sesuatu diam-diam, lalu memancing Pak Ijo dengan alarm mobil yang dinyalakan. Dengan mudahnya Pak Ijo pun termakan jebakan itu. Dia langsung dihajar dan diborgol di dalam mobilnya sendiri yang sudah dimasukkan selang berisi gas. Nah, biasanya orang interogasi disiksanya pakai setruman atau dicelupin ke air ya kan Lur. Nah, ini si Robert pakai gas di dalam mobil korbannya sendiri lagi. Robert pun bertanya tentang bisnis Pushkin, tapi lo malah nggak dijawab-jawab. Gampang, tinggal tutup jendela sampai sesek nafas ya kan. Who, what, when? You're dealing with, huh? I swear to God. Just let me go. I'm gonna let you Let go. me, all right.
Paijo pun akhirnya menyerah dan dia akan mengantarkan Robert ke gudang pencucian uang hasil bisnis ilegal milik Pushkin yang berkedok toko penyimpanan daging. Mereka pun bertemu anak buah Pushkin yaitu Andriy, tidak pakai Taulani, yang bertanggung jawab memantau keluar masuknya uang. Robert pun mengaku sebagai anak buah Pushkin dan meminta mereka semua pergi dari sana dengan alasan polisi telah mengendus gudang pencucian tersebut. Awalnya Andriy tidak percaya dan menodongkan pistolnya, tapi jelas dia hanyalah butiran debu bagi Robert, ya kan? Semua anggotanya pun dibungkam, sedangkan para pekerja diminta pulang dan diberi pesangon dari uang-uang tersebut. Very much. There you are, sweetheart. Go. You're welcome. Setelah itu Paijo pun diborgol dan diminta menelpon polisi untuk menindak gudang pencucian uang tersebut. Lalu Robert yang tahu Paijo menyembunyikan data-data penting terkait bisnis Pushkin pun memaksanya untuk memberitahu lokasi file tersebut. Tak lama setelahnya polisi pun datang menangkap Paijo, juga anggota mafia yang sudah diikat oleh Robert, termasuk uang-uang ilegal yang sangat-sangat bejibun. Disrespected is bad. You understand me? It's not about me, Frank. It's about you right now. Where do you keep it? Holy. Di lain sisi, Teddy bertemu dengan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Robert. Namun begitu mas-mas tersebut pipis ke toilet, yang balik malah Robert dong. Sambil membawa kacamata pembunuh bayaran tadi yang penuh darah alias sudah koit, Robert mengancam agar Pushkin segera menutup seluruh operasinya malam itu juga, atau Robert tidak akan berhenti menghancurkan bisnis Pushkin, juga membunuh semua anggota mafia termasuk Teddy juga Pushkin. Robert mengatakan jika dahulu dia melakukan banyak hal buruk, lalu dia berjanji kepada mendiang istrinya untuk berhenti dari profesinya, tidak melakukan hal buruk lagi dan hidup normal. Namun untuk menghadapi Pushkin dan jaringannya adalah sebuah pengecualian. Ngeri. When you pray for rain, you gotta deal with the mud too. You can call your boss and tell him to shut down his operation. I've done some bad things in my life, Nikolai. Sesampainya di kosan, Robert pun segera mengecek file milik Paijo yang ternyata isinya adalah seluruh transaksi ilegal bisnis Pushkin. Nominalnya juga bukan yang ecek-ecek ratusan ribu rupiah, nggak mungkin kan, tapi puluhan sampai ratusan miliar. Selain itu juga ada katalog open BO, semua wanita-wanita yang bisa disewa termasuk Alina. Gak pakai lama, Robert pun langsung mengirim bukti-bukti tersebut ke FBI. Selain itu di file tersebut juga ada informasi di manakah bisnis minyak ilegal milik Pushkin. Dan ya, malam itu juga Robert pun langsung meledakkan kapal-kapalnya sebagai tanda untuk memulai peperangan melawan Pushkin. Concerned citizen, check your personal email. Pushkin yang sangat murka dengan Robert pun memerintahkan Teddy untuk segera membunuhnya, atau Teddy akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Kali itu Teddy membawa pasukan elit terbaiknya untuk memburu Robert, lalu menelpon Robert dan mengancam jika dia akan membunuh teman-teman kerjanya jika Robert tidak kunjung datang dalam waktu 30 menit. Tentunya Robert segera OTW ke toko bangunan naik bis, dan tepat ketika Ralphie akan dieksekusi oleh salah satu musuh, Robert pun langsung mengkletek endasnya. Ralphie pun diminta menyelamatkan semua pekerja, sedangkan Robert mulai membantai satu persatu pasukan Teddy dengan memanfaatkan barang-barang di sana dan tanpa suara.
Setelah semua pasukan Teddy dibunuh, Ralphie pun membantu Robert untuk keluar dari sana. Namun kaki Ralphie sempat tertembak oleh Teddy. Sampai akhirnya Robert pun berhadapan dengan Teddy. Namun dengan mudahnya Teddy pun dibunuh menggunakan pelontar paku. Tiga hari kemudian di Moskow, Rusia, tepatnya di kediaman Pushkin yang bak istana dengan keamanan super ketat. Robert pun langsung membantai semua penjaga di sana, lalu masuk ke kamar Pushkin. Pushkin yang masih adus pun terkejut, lalu bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Robert. Dan Robert hanya menjawab jika yang diinginkannya adalah membunuh Pushkin demi kedamaian. Tiba-tiba saja Robert menghilang dari sana. Namun ternyata dia sudah memasang jebakan, yang mana dengan tololnya tidak disadari oleh Pushkin hingga membuatnya tewas seketika. Who are you? Everybody wants to know. What do you gain from my death? Peace. Setelah menghancurkan seluruh bisnis mafia Rusia dan membunuh pemimpin juga semua anggotanya, Robert pun udah balik lagi kayak bapak-bapak komplek humble pada umumnya lur. Saat Robert baru selesai belanja Cimory, Alina yang alhamdulillahnya sudah sehat pun datang menghampirinya. Kini hidup Alina sudah berubah 180 derajat. Dia mulai membaca buku seperti Robert, juga memiliki pekerjaan baru yang halal tentunya. Alina mengatakan jika saat dia pulang, sudah ada amplop berisi uang $9.800, juga tiket keluar kota untuk memulai hidup baru. Tanpa diketahui olehnya jika itu adalah uang Robert yang dulu memang diniatkan untuk menebus Alina, ya kan lur? Robert pun yakin suatu saat nanti Alina akan menjadi penyanyi yang hebat. Dan Alina pun mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Juga sosok Robert yang sangat menginspirasi. Di akhir film Robert kembali menjalani hari-harinya sendirian, juga nongkrong di warkop langganannya. Namun yang berbeda kali ini, Robert sudah menemukan tujuan hidupnya, yaitu membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan demi keadilan. Almost $10,000 inside. I'm gonna take it out of town. Thank you for everything. The new start. Ain't it the same?